Kami dari kelompok kimia analitik mau menjelaskan tentang penggolongan kation dan anion. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang kation golongan 1. Kation golongan 1 itu harus ditambahkan larutan sampel, ditambahkan beberapa dengan HCl encer. Jika terbentuk endapan putih, berarti ada kemungkinan terdapat kation golongan 1. Dan pisahkan endapan untuk pemeriksaan golongan tersebut. Adapun kemungkinannya yaitu Ag+, Pb+2, dan Hg+. Yang kedua, pada filtrat ditambahkan beberapa tetes K2S dan HCl encer. Jika terbentuk endapan, mungkin terdapat kation golongan 2, seperti endapan hitam, endapan kuning, endapan jingga, dan endapan coklat. Pisahkan endapan untuk pemeriksaan golongan kation 2. Untuk memisahkan golongan 2A dan 2B, yaitu dengan menambahkan larutan KOH2N dan dibantu dengan pemanasan. Kemungkinan terdapat Hg+2, Cu+2, Cd+2, As+3, As+5, Sn+4, Sb+3, Sb+5, Bi+3, dan Sn+2. Menjelaskan pemisahan kation golongan 3 dan golongan 4. Pemisahan kation golongan 3. Pada filtrat, tambahkan NH4Cl padat dan beberapa tetes NH4OH sampai bereaksi basa. Jika terbentuk endapan, mungkin terdapat kation golongan 3A seperti endapan coklat Fe+2 dan Fe+3, endapan putih Al+3, endapan hijau Cr+3. Pisahkan endapan dan pada filtrat diuji untuk golongan 3B, yaitu dengan dialirkan gas H2S dalam suasana basah. Jika terbentuk endapan, mungkin terdapat kation golongan 3B, seperti endapan merah jambu Mn+2, endapan putih Zn+2, endapan hitam Ni+2, Co+2. Sentrifus dan pisahkan endapan untuk pemeriksaan kation golongan 3. Selanjutnya, pemisahan kation golongan 4. Pada filtrat, tambahkan larutan amonium karbonat dalam suasana basah. Jika terbentuk endapan putih, mungkin terdapat kation golongan 4, yaitu Ba+2, Ca+2, dan Sr+2. Sentrifus dan pisahkan endapan untuk pemeriksaan kation golongan 4. Selanjutnya yaitu golongan 5. Untuk mengetahui golongan 5, kita ada dua identifikasi, yaitu dengan uji kawat NiCr atau uji sampel. Untuk uji kawat NiCr dilakukan dengan cara yaitu kawat NiCr dibersihkan dengan cara mencelupkan kawat tersebut ke dalam HCl pekat. Kemudian dibakar dan dilakukan secara berulang kali sehingga bunsen menyala pada pembakaran kawat tersebut tidak memberikan warna nyala khusus. Kemudian kawat dibasahi dengan HCl pekat dan dicelupkan pada sampel sehingga ada sedikit sampel yang melekat pada kawat ujung tersebut. Lalu dibakar kembali. Nah, kemudian yaitu uji sampel. Yang pertama adalah uji sampel Mg ditambah titan yellow ditambah NaOH menghasilkan warna merah ceri. Kemudian sampel K+ ditambah asam pikrat menghasilkan endapan kuning dengan jarum panjang. Kemudian sampel Na+ ditambah asam pikrat menghasilkan endapan kuning jarum pendek. Dan yang terakhir ada sampel NH4+ ditambah Nessler menghasilkan endapan coklat ataupun endapan kuning. Untuk mengetahui anion nitrit atau NO2-, ditambahkan beberapa tetes larutan AgNO3, akan terbentuk endapan kristal putih. Dengan penambahan larutan difenilamin dalam H2SO4 pekat ke dalam larutan nitrit, akan terbentuk warna biru jika ke dalam larutan nitrit ditambahkan 2 tetes H2SO4 pekat dan 1 tetes larutan KMNO4
warna ungu dari KMNO4 akan hilang. Dalam larutan Ki yang diasamkan, ditambahkan larutan nitrit menjadi warna kuning kecoklatan. Dengan penambahan larutan antipirin dan HCl encer akan terbentuk warna hijau. Larutan hipoklorit diteteskan pada kertas saring yang sudah dibasahi kalium iodi kanji akan terbentuk warna hitam kebiruan dalam larutan yang netral atau sedikit basah. Kemudian larutan hipoklorit ditambahkan larutan PB asetat atau PbNO32 lalu dididihkan akan terbentuk endapan coklat PbO. Kemudian pada larutan hipoklorit ditambahkan beberapa tetes larutan CoNO32 akan terbentuk endapan hitam CoOH3. Klorida. Penambahan AgNO3 menghasilkan endapan putih AgCl. Endapan larut dalam NH4OH encer dalam larutan KCN dan larutan S203-2. Jika diasamkan dengan HNO3 akan kembali mengendap. Dipanaskan dengan KMNO4 menghasilkan gas Cl2 berwarna hijau pucat yang dapat membirukan kertas kanji nitrat. Jika pada larutan nitrat dipanaskan dengan hati-hati dengan H2SO4 pekat, terbentuk uap NO2 berwarna coklat kemerahan dan HNO3 yang berbau menusuk. Reaksi ini tidak terjadi dengan H2SO4 encer. Beberapa tetes FeSO4 ditambah H2SO4 pekat menjadi reaksi cincin coklat. Jika direduksi dengan serbuk Zn dan HCl atau asam asetat, nitrat akan tereduksi menjadi NO2 negatif yang dapat dites dengan antipirin dengan HCl menjadi warna hijau. Dalam tabung dimasukkan beberapa tetes larutan difenilamin dalam H2SO4 pekat. Melalui dinding tabung diteteskan hati-hati larutan sampel atau nitrat terbentuk warna biru. Untuk mengetahui anion Br- atau anion bromida dengan penambahan reaksi AgNO3 ke dalam larutan Br menghasilkan endapan kuning pucat. Endapan tidak larut dalam NH4OH encer, tapi larut dalam NaO4OH pekat dalam larutan KCN dan larutan tiosulfat. Kemudian uji spesifik dengan penambahan Pb asetat menghasilkan endapan kristal putih dan endapan larutan dalam air mendidih. Penambahan natrium hipoklorit pada sampel akan menghasilkan Br2 atau merah coklat. Jika dikocok dengan CHCl3, maka akan terbentuk lapisan berwarna coklat. Reaksi spesifik sampel dengan KMNO4 dan H2SO4 akan menghasilkan warna merah. Sulfat. Penambahan larutan BaCl2 menghasilkan endapan putih BaSO4 yang tidak larut dalam HCl dan HNO3 encer. Dengan penambahan larutan AgNO3 pada larutan sulfat yang pekat akan terbentuk endapan kristal putih Ag2SO4. Dengan penambahan larutan HgNO3 menghasilkan endapan kuning. Dengan penambahan larutan KMNO4 dan BaCl2 menghasilkan endapan merah ungu atau merah jambu. Untuk mengetahui anion sulfit atau SO3-2 dengan penambahan larutan BaCl2 menghasilkan endapan putih. Endapan larut dalam HCl encer. Dengan penambahan larutan AgNO3 berlebih, terbentuk endapan kristal putih, endapan larut dalam NH4OH. Dengan penambahan larutan KMNO4 dan H2SO4 encer, maka warna ungu dari KMNO4 akan hilang. Tiosulfat. Reaksi identifikasi untuk anion tiosulfat itu bisa dilakukan dengan penambahan aqua iod. Hasil yang akan didapat yaitu nanti warna dari aqua iod ini akan menghilang. Reaksi identifikasi yang kedua itu bisa dilakukan dengan penambahan larutan BaCl2 pada larutan tiosulfat yang tidak terlalu encer. Hasil yang akan didapat itu nanti akan terbentuk endapan putih. Reaksi identifikasi yang ketiga yaitu bisa dengan melakukan penambahan larutan AgNO3 berlebih yang akan nanti terbentuk endapan putih. Jika dibiarkan terlalu lama akan menghasilkan endapan agak kehitaman. Anion yang kedua yaitu karbonat atau CO3-2-. Reaksi identifikasi untuk anion karbonat itu bisa dilakukan dengan penambahan larutan AgNO3 berlebih. Endapan itu nanti akan berubah menjadi kuning atau coklat karena terbentuknya Ag2O.
Reaksi identifikasi karbonat yang kedua yaitu bisa dilakukan penambahan larutan karbonat ditambahkan ke dalam larutan Mg2SO4. Hasil yang terbentuk nanti akan menghasilkan endapan putih. Yang ketiga yaitu jika dalam larutan karbonat ini ditambahkan dengan larutan HgCl2 akan membentuk endapan coklat kemerahan. Anion yang selanjutnya yaitu bikarbonat atau HCO3-. Untuk reaksi identifikasi anion bikarbonat ini bisa dilakukan dengan penambahan larutan Mg2SO4 ke dalam larutan bikarbonat. Hasil yang nanti itu tidak akan terjadi reaksi, tetapi apabila dipanaskan itu akan menghasilkan endapan putih MgCO3. Selanjutnya untuk reaksi yang kedua itu bisa dilakukan penambahan HCl encer, nanti akan terbentuk gas CO2. Dan reaksi yang terakhir itu bisa ditambahkan dengan larutan CaCl2 dalam larutan bikarbonat. Hasil yang didapat ini nanti tidak akan terjadi reaksi, tetapi apabila ditambahkan NH4OH ke dalam campuran ini akan menghasilkan endapan putih. Untuk mengetahui anion ortofosfat atau PO4-3 dengan penambahan larutan BaC12 dari larutan netral menghasilkan endapan putih. Endapan larutan dalam HCl encer dan asam asetat encer dengan penambahan reagen CnH4 molibdat kinin SO4 pada larutan fosfat akan dihasilkan endapan kuning. Dengan penambahan FeC13 menghasilkan endapan putih kekuningan. Endapan larut dalam asam mineral encer tetapi tidak larut dalam asam asetat encer. Menjelaskan borat dan tetraborat. Jika larutan borat yang sudah disamakan dengan HCl encer diteteskan pada kertas kunyit akan terbentuk warna coklat kemerahan. Dengan penambahan reagensia NH4 molibdat kinin SO4 pada larutan fosfat akan dihasilkan endapan kuning. Kemudian yang ketiga, jika larutan boraks Na2B4O7 yang pekat direaksikan dengan larutan AgNO3 terbentuk endapan putih yang larut dalam NH4OH encer dan asam asetat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.